Praktik penjualan bayi masih merebak di tanah air. Tak semata dorongan ekonomi, tindak pidana perdagangan bayi juga diakibatkan sejumlah kondisi yang kerap melanda kelompok rentan, seperti korban kekerasan. Sindikat jual beli bayi kembali merebak di sejumlah daerah. Seperti di Tangerang, Banten, bayi laki-laki berusia 11 bulan akhirnya kembali ke pelukan ibu kandung. Ya, bayi mungil itu sempat dijual ayah kandungnya kepada pasangan suami istri di Tangerang, Banten seharga 15 juta rupiah. Terbongkarnya kasus ini lantaran ibu korban yang bekerja di Kalimantan curiga tak pernah bisa menelpon anaknya. Sang suami beralasan anaknya sedang bermain. Tersangka RA menjual anaknya, anak kandungnya, bayinya yang seorang laki-laki berusia 11 bulan. Hasil penjualannya digunakan untuk membeli 2 buah handphone untuk keperluan sehari-hari dan juga untuk bermain judi. Sementara di Depok, Jawa Barat, tindak pidana jual beli bayi terbongkar berkat laporan terkait adanya penampungan ibu hamil berkedok yayasan di wilayah Limo. Saat diperiksa, ada 8 wanita hamil yang siap menjual anak dalam kandungan demi mendapat jutaan rupiah. Sejauh ini 8 orang jadi tersangka. Dari hasil pemeriksaan, sindikat jual beli bayi mencakup hingga ke Pulau Bali. Para tersangka punya 10 akun media sosial untuk memasarkan bayi yang dibanderol dari 10 juta rupiah hingga 15 juta rupiah. Biasanya memang satu pelaku ini dia buat banyak akun supaya banyak yang masuk. Kalau satu akun kan tidak terlalu dikenal. Nah, kita lihat apakah adminnya satu atau mungkin ada banyak, ini masih dalam penyelidikan. Atau mungkin ini dikelola oleh pihak lain, kita juga masih melakukan penyelidikan. Kita mengembangkan pelaku-pelaku lain, bukan hanya yang menjual, tapi juga yang melakukan pembelian tadi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menilai kejahatan ini bak fenomena gunung es. Diyakini banyak kasus yang belum terungkap. Itu 2023 ada 59 kasus di KPAI terkait penculikan, penjualan, dan perdagangan orang anak ya, dalam hal ini modusnya adopsi ilegal. Jadi ini sangat mengkhawatirkan. Ini diperburuk dari naiknya ke teknologi, misalnya ke lewat Facebook. Ini pasti ini jaringannya kan sudah bisa borderless ya, ke luar negeri pun bisa gitu kalau sudah masuk dalam kategori teknologi. Tak sekedar desakan ekonomi, sulitnya memberantas penjualan bayi lantaran masih tingginya permintaan. Penawaran permintaan terjadi menjadikan fenomena ya baby trading atau perdagangan bayi ini itu cukup marak di dunia, khususnya terkait dengan konteks negara dunia ketiga, negara sedang berkembang seperti Indonesia yang mengalir ke negara maju. Tapi jangan lupa bahwa ternyata dalam konteks dalam negara sendiri seperti Indonesia misalnya, maka selalu saja ada, walaupun tidak banyak ya, selalu saja ada konteks perdagangan bayi ini. Ya, ketika ada keluarga-keluarga yang mohon maaf miskin atau sedang terdesak ekonomi dan berpikir mengenai bayinya sebagai satu hal yang bernilai komoditi dan kemudian dijual kepada pihak yang lain. Penjualan bayi kerap menyasar pada kelompok-kelompok rentan. Korban kekerasan salah satunya. Misalnya anak ibu-ibu atau anak-anak, ini disebut anak juga ibu-ibu muda lah ya Pak ya, yang mereka ini korban misalnya ditelantarkan oleh suami, hamil, lalu bingung harus kemana. Mereka korban kekerasan ya, kalau boleh dibilang misalnya tidak tahu pacaran beresiko dan lain sebagainya. Kendati dengan dalih menyelamatkan kehidupan manusia, adopsi bayi tak bisa dilakukan sembarangan. Butuh proses yang harus dilalui calon orang tua angkat sesuai dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Siapapun yang menyalahi aturan termasuk dalam tindak pidana perdagangan orang akan diancam pidana hingga 15 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan.